Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat kayaknya nih, perlu diulang lagi biar jawabnya lebih menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menggema tapi belum yang ketiga kalinya. Jadi masih diulang yang ketiga kalinya. Karena Allah yuhibbul witra, senang yang ganjil-ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah pesantren Cendekia Amanah, para undangan, para guru, wabil khusus Ketua Majelis Ulama MUI ya, Depok, Bapak Ki Haji Dr. Dimyati Badrul Zaman yang berkenan hadir. Beliau selalu hadir setiap maulidan di pesantren Cendekia Amanah. Terima kasih diberkahi tempat ini sehingga ini menjadi manzilan mubarakah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Depok Bapak Haji Imam Budi Hartono. Ibu-ibu sudah kenal dengan beliau? Kenal. Wah, ini Nabawi paling kenal nih karena warga Depok, Pak. Kita orang Depok setia. Orang Depok. Beliau juga tak pernah absen acara buka puasa, acara maulidan, acara santunan anak yatim Muharraman. Beliau tak pernah absen. Mulai awal mali tempat ini kosong, beliau selalu hadir di pesantren Cendekia Amanah. Allahumma shalli alaihi. Insya Allah beliau juga malam ini nanti akan memberikan santunan kepada 100 anak yatim. Alhamdulillah. Ya, di tempat ini. Jadi ibu bapak, kita menyayangi anak yatim pertama karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua karena memang anak yatim itu kondisinya perlu diberi kasih sayang karena tidak ada bapaknya, tidak ada orang tuanya, sehingga kita menyayangi mereka. Insya Allah setiap acara-acara di pesantren Cendekia Amanah itu selalu ada santunan anak yatim. Karena kalau kita melihat dengan kisahnya sahabat itu, ketika sahabat sulit untuk terkabulkan hajatnya, sulit membangun kepekaan dirinya, tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah gimana caranya biar hajat terpenuhi kemudian hati bisa lebih lembut? Apa disebutnya? Imsah ra'sal yatim, usap kepalanya anak yatim, bukan diusap terus sampai botak. Ya, ini kerjanya diusap sampai botak, bukan. Usap itu artinya disayangi. Orang Arab itu kalau sayang kepalanya diusap. Kalau orang Indonesia kepalanya diusap pasti ditempeleng. Karena budayanya beda. Maka diusap, disayangi, disantuni. Maka secara simbolis nanti hadir nih Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Ini 50 orang. Nanti sebagian akan disumbangkan, dihantarkan kepada rumah-rumah atau yatim-yatim yang sekolah ke sini ke tempatnya. Jadi hadir di sini hanya 50. Begitu juga ada santunan anak yatim dari rumah zakat, itu 40 orang. Kami sendiri punya UPZ memberi santunan 25. Jadi banyak di antara kita punya pedulian terhadap anak yatim. Tepuk tangan untuk kita semua.
Termasuk maulidan ini gotong royong. Kami dari pesantren menyiapkan, wali santri juga menyiapkan, undangan menyiapkan. Jadi saya ingin tempat ini bukan hanya maulid dan pesantren, tapi maulid dan seluruh keluarga pondok pesantren Cendekia Amanah. Jadi ikut gembira dengan lahirnya Rasulullah. Yang punya kue 10 bawa kuenya, ada yang bawa pisang, ada yang bawa jeruk. Ini adalah bawa-bawaan dari jamaah, dikumpulkan menjadi kita semuanya bermaulidan karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati narasumber kita, bukan narapidana. Ya, bukan narapidana. Ini penceramah Kiai Haji atau Ustadz Muhai Atali. Ini beliau nanti akan menyampaikan ceramah. Pasangannya ibu bapak pasti tahu siapa pasangannya. Istrinya, bukan siapa-siapa ya. Tapi nanti di sini akan ada Kiwil. Mana Kiwil? Masih di jalan ya, insya Allah sebentar lagi. Jalannya di mana kok jalan-jalan terus itu? Udah nyampe Kiai. Udah nyampe. Naik ke atas. Ini mana? Wah, ini kita yang bagian begini biar nggak ngantuk ibu-ibu. Ya, kenal Kiwil Bu, kenal Kiwil. Oh, yang penting kenal aja. Ini naik ke atas. Ini insya Allah nanti juga ada. Ini kalau di sini Bang Kiwil ya. Kalau Mas itu kan orang Jawa. Yang kami hormati juga ada pengasuh Al-Kibra Kiai Haji Hariri Makmun. Ini beliau juga hadir dari puncak sana. Jadi kalau ibu bapak naik itu mau ke puncak, sebelah kanan mau naik itu ada Jam Gadang. Nah itu pesantren yang beliau asuh di sana. Ini hadir tempat ini. Nggak kalah pentingnya di sini ada Profesor Dr. Hanif Sahagofur. Ini beliau dosen UI, ketua prodi program doktor di UI, dan di sini menjadi kepala pengembang kurikulum di pesantren Cendekia Amanah. Dari Pak Kapolres diwakili Pak Rizky, dari Kodim diwakili Pak Makmun di tetangga, dan sekaligus sudah mewakili pada tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, makasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Malam ini kita selalu mendekatkan dengan 12 Rabiul Awal. Tapi kita selalu paskan dengan Sabtu malam Minggu. Sehingga di hari libur besok bisa nyaman dan santai. Maulid Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu untuk merayakan Maulid Nabi? Mengapa penting? Karena kalau kita tidak merayakan, barangkali anak-anak kita tidak kenal Rasulullah. Tidak kenal ajaran Rasulullah. Dan kalau kita tidak merayakan, kita tidak ingat barangkali bahwa kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa-bisa anak kita gak kenal Rasulullah, idolanya bukan Rasulullah, tapi yang menjadi idola adalah Ipin Upin. Ya, sibuknya bukan sibuk bagaimana bersolawat, tapi sibuknya main game. Nah, maulidan ini mengingatkan kita kepada Rasulullah, sekaligus kita adalah bahagia dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maulid Nabi itu Pak? Maulid Nabi macam-macam. Yang penting menampakkan farah, menampakkan kebahagiaan. Bahagia dengan lahirnya Nabi itu maulid. Makanya saya ingin menyampaikan definisinya maulid yang kita lakukan. Pertama adalah ijtima'un nas. Kata Asyuti dalam kitab Al-Hawi. Apa itu maulid Nabi? Ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Ini yang hadir Pak Wakil Wali Kota. Dan insya Allah ini sedang menjadi calon wali kota. Ya. Bapak Ibu sekalian, keliru terus tadi saya mau nyebut wakil wali kota, wakilnya hilang jadi wali kota. Berarti menjadi doa. Amin. Ya. Mudah-mudahan amanah juga. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Kota Depok. Nah, ijtima'un nas, Pak Wakil Wali Kota ini yang hadir, kami tidak ngundang dari jauh-jauh dan tidak ngundang pejabat sama sekali. Kecuali Wakil Wali Kota dan keamanan kita, Polres dan Kodim ini. Untuk kita apa? Biar kita santai. Kalau ada pejabat dari pusat kayak kemarin jadi nggak enak. Biar terhibur, ada Bang Kiwil nanti. Kalau nanti tidak terhibur, ya
Demo katanya. Kalau nggak terhibur. Jadi maulid Nabi itu ijtima'un nas. Kumpul-kumpul. Jadi kalau sendirian itu bukan maulid Nabi. Jadi maulid Nabi adalah kumpul-kumpul. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Ada bacaan Al-Qur'an. Tadi ada santri baca Qur'an. Kemudian dari baca Quran sedikit tadi ada hiburan. Nabawi ini jangan lupakan nih. Tadi saya hampir lupa nyebutkan saking asyiknya ini. Ini pasti kopiahnya lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi kalau kopiah saya ini masih paling tingginya sama dengan kepala saya. Tapi kalau Nabawi, ini Nabawi TV saya sebutnya karena sering tampil bareng di TV One. Ini biasanya soulmate-nya Mama Dede ini. Jadi saya ajak di sini biar ada terhiburnya. Yang dibaca pun tadi juga rawi itu. Rawi itu wa riwayatul akhbaril waridati mim mabda'i amrin nabi mim maulidihi, bercerita tentang maulid Nabi. Nanti Ustadz Agus dan santri-santri itu akan baca rawi. Jadi kalau nggak ada rawinya itu bukan maulid Nabi. Diceritakan secara bahasa Arab, diterangkan nanti oleh Ustadz Mohai. Hikmah-hikmahnya Nabi seperti apa, biar kita tambah cinta dan nanti diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang kita ngaku umat Nabi Muhammad belum tentu diakui. Nanti makanya kita ini maulidan biar nanti diakui oleh Rasulullah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah baca rawi, summa yamuddu lahum simatu yaqulunahu. Kemudian ada hidangan yang diberikan. Udah kebagian berkat belum? Udah. Udah berkatnya itu dari antar jamaah kepada jamaah. Itu namanya maulidan. Jadi kalau nggak ada makan-makannya, itu nggak ada maulidan. Kadang-kadang saya diundang komplek ceramah maulid Nabi, nggak ada makan-makannya, berarti masih kurang maulidannya itu. Ya, jadi di mana ada maulidan ibu bapak itu ada makan-makannya. Kalau saya di Madura dulu pas maulidan pasti tambah gemuk. Karena pagi ada undangan maulid, siang ada undangan maulid, malam undangan maulid. Perlanggar per rumah bikin maulidan. Kalau dulu Kukburi bin Baktakin itu bikin maulid Nabi habis berapa? 300.000 dinar. Itu kalau uang sekarang sekitar 6 miliar itu biayanya. Jadi betapa menampakkan kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan ayat Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan Nabi Muhammad bi fadlillahi dengan Al-Quran wa rahmatihi dan Islam. Siapa yang bawa Al-Quran dan Islam? Siapa bu? Yang bawa Al-Quran dan Islam siapa? Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu. Falyafrahu, maka berbahagialah. Ada yang model bahagianya kita dengan cara berkumpul. Ada yang model karnaval. Di Maroko itu pakai petasan. Mungkin orang Betawi banyak yang pakai petasan. Acara maulidan plang. Itu adalah ungkapan kebahagiaan. Orang Jawa karnaval itu dibentuk-bentuk pola, diarak dan seterusnya. Tapi semuanya li'idharil sururi wal farahi, untuk menampakkan kebahagiaan. Karena Syuaibah al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena lahirnya Nabi Muhammad. Setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, siksaannya Abu Lahab yang tidak beriman itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak sekalian, bermaulidan itu bukan bid'ah. Ini pengajian, nggak ada yang bid'ah, antara laki dipisah. Tapi memang di mana-mana ini yang datang banyak perempuan. Maka nanti yang masuk surga banyak perempuan. Asalkan tidak repot mas seragaman. Ini kadang-kadang banyak pengajian suaminya yang bingung kenapa seragaman satu belum lunas sudah harus nyicil lagi seragam yang baru. Di sini kalau pengajian di sini Pak Wakil Wali Kota Pak Kedim Yati itu nggak ada seragaman. Pokoknya ngaji-ngaji saja. Oh ya, ada teman saya nih, enggak belum saya sebut ini. Ini beliau ini yang mulai awal mendampingi pesantren bareng dengan Ustadz Agus tuh. Itu MC permanen. Nggak ada gantinya itu.
Ya, jadi mulai dari awal gak ada santrinya, beliau MC-nya. Sampai sekarang ada 200-an lebih santri di Indonesia, di Cendekia Amanah. Beliau juga tetap MC yang ngelatih anak-anak didik kita, ditemani oleh beliau untuk jadi MC. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, jadi yang sedari awal mendampingi, tadi ada Pak Soleh Amin, itu bagian hukum yang ikut mendirikan pondok pesantren ini. Tapi beliau nggak bisa tidur terlalu malam sehingga pulang duluan. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui, diterima sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan hidup oleh Allah, ditunjukkan ke jalan yang benar dan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.